Oke, nah pada siang ini kita akan sama-sama belajar. Jadi gini ya, saya di tempat ini itu jadi mama kalian. Seorang ibu, seorang mama itu senengannya didik anak, bener gak sih? Ayo siapa yang mama? Lah senengannya didik nak, kamu gini, kamu. Nah saya juga mau ngedidik kalian gitu kan. Jadi nggak ngamuk-ngamuk kok enggak. Cuman maksudnya saya mau mendidik kalian supaya kalian tuh pinter, jadi dewasa gitu kan. Itu menjadi keinginan saya sama Om Frank. Kita tuh pengen jemaat itu jadi jemaat yang dewasa. Itu kan. Nah ini umur-umur kalian ada umur-umur dewasa, kalian udah waktunya makan makanan yang mungkin lebih padat gitu kan. Kalian bukan anak sekolah minggu lagi, itu aja. Jadi pada siang hari ini kita mau lihat bahwa pertama kita ini kan Elohimers ya kan, Elohimers. Itu kemarin waktu bagi-bagi ayat itu mana ya, oh di HP saya ada Elohimers itu kan. Nah Elohimers itu adalah jemaat di GPDI Elohim. Makanya tiap hari Minggu kalian ada di tempat ini untuk beribadah. Tiap hari Minggu ya, gak boleh bolong. Oke, nah sekarang kita mau lihat sejarah awalnya kok ada kata jemaat. Kok disebut jemaat ya gitu kan. Jadi kita lihat semua ini, jadi kata jemaat ini itu diawali dari adanya kumpulan atau persekutuan orang percaya yang 2000 tahun yang lalu ya. Dan mereka dikenal sebagai jemaat gereja mula-mula. Dalam bahasa Yunani disebut eklesia, jadi judul ya. Jadi eklesia ini apa? Eklesia ini komunitas atau kumpulan orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari kegelapan untuk menjadi miliknya. Jadi dipanggil keluar. Eklesia ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Tadinya ada di dalam kegelapan, dicengkeram dosa, tapi dipanggil keluar. Ya, di situ dikatakan untuk apa? Untuk jadi milik Allah kepada terangnya yang sempurna itu. Kita yang percaya Yesus itu disebut eklesia. Jadi kalian ini eklesia. Katakan aku eklesia. Penting loh, ini penting banget. Kita harus tahu kita itu siapa gitu kan. Gak cuman Elohimers, tapi kita ini ternyata eklesia. Jadi kalian dipanggil keluar dari tempat kegelapan, sekarang jadi milik Yesus. Jadi kalau ada yang tanya, siapa di sini yang yakin masuk surga, kalian harus angkat tangan. Karena kalian sudah diselamatkan. Kalian ini masuk surga. Kalau mati gitu, saat ini masuk surga, gak usah khawatir. Gak usah khawatir, setiap orang percaya masuk surga. Eklesia disebut menjadi milik Allah. Nah, dan kemudian katakan gereja mula-mula, setiap orang yang mengikut Yesus itu disebut Kristen. Jadi asal mulanya itu Kristen itu adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Arti Kristen apa? Pengikut Kristus. Makanya kalian disebut orang Kristen. Karena kalian ngikut Kristus. Mengikut apa yang Yesus lakukan itu ya. Nah, kekristenan itu lahir setelah ada hari Pantekosta yang 2000 tahun lalu. Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem setelah Yesus naik ke surga itu ya. Setelah 10 hari Yesus naik kan mereka berdoa, bersekutu di kamar loteng sehingga Roh Kudus dicurahkan. Nah saat itu Petrus itu khotbah. Orang-orang itu orang luar kan gitu, ini kok mabuk ini, oh mabuk anggur nih karena mereka berbahasa roh gitu kan. Petrus bangkit, Petrus ngomong, kami enggak mabuk. Kami ini sedang merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terus mulai Petrus cerita tentang Yesus yang kamu salibkan, Yesus yang berjanji dan sebagainya itu. Kemudian setelah Petrus berkhotbah, kalian tahu luar biasa, 3.000 orang hari itu bertobat dan minta dibaptis. Saya waktu bayangin, ya apa ya dibaptis 3.000 itu, waduh gak tahu. Tapi itu kenyataannya. Jadi 3.000 orang bertobat ikut Yesus dan disebut Kristen. Nah, Elohimers, saya panggil kalian Elohimers aja ya. Kalian adalah eklesia yang ditempatkan Tuhan di GPDI Elohim. Ayo, ini awal tahun, ini baru masuk setelah berapa hari ya, masih bisa disebut awal tahun. Ini Februari baru awal. Ayo di tahun 2026 ini kita sepakat jadi orang Kristen yang benar.
Ya, jadi orang Kristen yang benar, yang sesuai dengan model awal. Pertama kali ketika Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang bertobat, mereka disebut jemaat mula-mula, mereka eklesia, mereka adalah Kristen. Yuk sekarang kita lihat gimana mereka dulu. Itu penting, supaya kita gak keliru gitu loh. Kan ya toh, kita harus lihat dari awalnya itu kayak apa. Sebab di akhir-akhir ini banyak yang melenceng ke kanan, ke kiri. Jadi yuk back to the Bible. Yuk kita sekarang kembali melihat sebetulnya eklesia atau orang Kristen yang benar di awalnya dulu itu kayak apa. Ya. Jadi yang ini kita akan melihat apa dan siapa gereja mula-mula itu, jemaat mula-mula itu kayak apa. Gimana modelnya, apa kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan, kemudian dampak apa yang mereka berikan untuk dunia sekitar. Untuk itu kita akan lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kita baca ayat ini banyak ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, orang-orang yang menerima, perhatikan, perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lihat, hari itu. Kemudian berikutnya pasal 1, orang-orang yang menerima, itu ya. Oke, berikut mereka bertekun. Nah ini, dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kondisi awal. Jadi saya mau mengajak kalian, ayo balik ke kondisi awal. Supaya kita itu sah disebut eklesia. Supaya kita itu benar-benar sah dipanggil orang Kristen. Karena ini modelnya. Itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini siapa yang disebut gereja mula-mula, di ayat 41 dikatakan orang yang menerima perkataan. Perkataan siapa? Petrus tadi. Petrus menceritakan tentang Yesus dan mereka menerima. Kemudian dikatakan mereka memberi diri dibaptis. Jadi gereja mula-mula itu adalah kumpulan orang-orang yang menerima perkataan para rasul, yaitu mengajak untuk percaya Yesus. Ya, mengajak percaya Yesus sebagai Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka kemudian dibaptis. Ini, jemaat mula-mula itu seperti ini. Jadi mereka nerima Yesus. Saya percaya kalian semua terima Yesus. Jadi kalian bisa disebut sebagai jemaat. Ayo kita kembali ke jemaat mula-mula, apa yang mereka lakukan. Jadi itu mereka. Kemudian berikutnya, apa yang mereka lakukan? Nah ini kita mau lihat sekarang. Setelah kita tahu, oh jemaat mula-mula itu ternyata kumpulan orang yang sudah terima Yesus. Nah sekarang apa yang mereka lakukan? Itu harus jadi contoh buat kita. Patokan, tuntunan, acuan. Berarti aku harus lakukan hal ini. Supaya kita kembali ke fitrahnya gitu loh kan. Bahasanya kayak gitu, kita kembali kepada fitrahnya. Ya sebagai jemaat eklesia tuh. Yang pertama itu ada di ayat 42a dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka itu bertekun belajar firman Tuhan. Jadi mereka tekun banget belajar firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu berisi banyak hal, berisi janji, berisi tuntunan dan sebagainya sehingga kita nggak salah. Itu ya. Nah, kata bertekun itu dalam bahasa Yunani
proskartereo. Proskartereo itu apa? Jadi arti bertekun ini kayak apa kok disebut bertekun? Jadi proskartereo itu menjelaskan sifat aktif dan gigih dari jemaat Kristen mula-mula dalam berkumpul dan bersatu. Jadi mereka tuh aktif, ngumpul, pokoknya ngumpul, selalu ngumpul. Ngumpulnya bukan cuma hura-hura, tapi benar-benar berkumpul. Sebab di sana dikatakan mereka itu berkumpul di bait Allah tiap-tiap hari loh. Jadi di sini mereka tuh bertekun dalam pengajaran Rasul itu, mereka tuh aktif dan gigih. Maksudnya tuh ngusahain banget gitu loh. Jadi enggak, kalau aku punya waktu aku ke ngumpul. Kalau aku enggak punya waktu atau mungkin ada hal lebih penting lagi daripada Tuhan, oke tak tinggal. Saya mau minta maaf, mungkin rodok keras ya, tapi saya tuh saya sebagai ibu, saya pengen kalian itu ada di track bener gitu loh. Sebab ini kunci berkat. Tadi kan WL tadi berkata bahwa sekarang ini banyak TikTok entah ngajar yang enggak. Sehingga membuat kita tuh kayak kabur. Kising bener sing ngendi yo gitu kan. Nah, saya mau kalian itu tidak terombang-ambing oleh hal itu. Makanya saya mau kasih firman yang benar sesuai dengan Alkitab. Kita harus kembali kepada kebenaran firman. Jadi kita lihat di sini gigih aktif, ngumpul untuk apa? Belajar, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi belajar firman, menghargai firman, haus sama firman, baca Alkitab. Saya yakin mereka tidak pernah tinggalkan Alkitab mereka. Bersyukur ya, kalau dulu kan Alkitab itu gede banget ya. Gede-gede, tebel gitu kan. Sekarang ya ampun, puji Tuhan, di dalam handphone kalian pasti ada Alkitab. Jadi sewaktu-waktu kalian bisa baca, kalian bisa buka. Itu ya. Ya memang ini kayaknya kok Teneki kok ngajari ekstrim, tapi ya memang kita harus ekstrim kadang-kadang ya. Nah sekarang daripada kalian scroll TikTok, mendingan buka ayat gitu loh. Kan handphone kalian ada Alkitabnya toh? Oke. Itu, saya mau ngajar kalian benar ini, bertekun belajar firman. Daripada buka TikTok kalian tambah aduh pusing kok dunia. Aduh Donald Trump kok ngomong gini, aduh Iran mau aduh. Ya mendingan baca Alkitab enggak sih? Kalian dapat damai sejahtera, ya toh? Ngerti janji Tuhan kan lebih baik kayak gitu kan. Ini akhir zaman ya. Jadi kalian harus perbanyak aktif gigih. Mereka berkumpul, bersekutu untuk belajar firman. Kemudian proskartereo ini juga apa? Disiplin, kedisiplinan spiritual yang kuat. Mereka disiplin. Jadi disiplin, mereka lakukan apa yang firman Tuhan kata. Mereka disiplin, gak meliut-meliut gitu loh. Saatnya ke gereja, mereka ke gereja. Saatnya mereka berdoa, ngedisiplin. Ya. Ketika kita belajar mendisiplin diri, maka berdoa, baca firman akan jadi habit. Perlu kedisiplinan itu ya. Kemudian proskartereo ini juga mempunyai arti menekankan gaya hidup sehari-hari yang stabil dan terfokus. Fokusnya kepada siapa? Ini di sini belajar firman. Mereka fokus, stabil, mereka baca firman, menghidupi firman. Jadi bukan cuma ritual. Waduh, ini kok tadi suruh ayat hafalan, wis ngapal nanti ditanya. Bukan seperti itu. Tapi memang benar-benar baca firman itu jadi kebutuhan. Itu yang harus kalian lakukan. Karena kalian eklesia. Itu ya. Jadi mereka dengan tekun mengikuti semua kegiatan pembelajaran firman. Ya. Jadi ketika gereja mungkin, nah bersyukur Elohimers, Bapak Gembalamu itu guru sekolah Alkitab. Dia senengannya pengajaran, ini kayaknya udah berencana mau bikin pelajaran Alkitab, kitab Wahyu, itu menarik banget. Karena pelajaran kitab Wahyu itu relate banget dengan kondisi sekarang. Kan sekarang orang sering nanya, Pak, kok gini ada ini. Nah, saya mau mendorong kalian ketika pelajaran itu di launching, kalian ikut. Kalian akan senang, benar. Jadi kita akan belajar apa yang akan terjadi di depan. Orang kan suka kepo, ngapain ya di depan ini kira-kira. Ternyata semua itu ada di Alkitab. Kejadian perang, kejadian ini, perang ini, dan sebagainya, keadaan ini, sakit, bahkan pandemi itu semua ada di Alkitab. Jadi kalian belajar. Saya mau mendorong kalian, memotivasi kalian untuk lebih banyak belajar firman.
Karena di situ tempat adanya kebenaran, karena terletak kebenaran. Itu ya. Jadi itu ya. Nah, karena mereka belajar firman, akhirnya mereka kuat. Mereka nggak gampang goncang. Karena firman itu seperti makanan buat kita. Kalau kalian makannya bergizi, oh sehat kalian. Benar. Kalau makannya cuma ciki terus lemes. Ya, Indomie terus, wah tambah kembung-kembung, bengkak-bengkak. Saya ingat dulu di sekolah kita kebiasaan itu ngecor masak Indomie. Akhirnya beri-beri itu bengkak semua karena kurang protein. Indomie enak memang tapi nggak bisa terus-terusan kan. Kita butuh protein dan sebagainya. Nah firman itu makanan lengkap 4 sehat 5 sempurna buat rohani kita. Makan firman tiap hari. Amin. Oke. Jadi itu yang pertama, mereka bertekun belajar firman Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka bersekutu dalam bait Allah. Ada di ayat 46a. Saya mau bacakan versi firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan, setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Wih, kalian seminggu sekali aja kadang bolos. Ini tiap hari loh Rek. Tapi saya nggak nuntut kalian tiap hari, saya tahu kalian harus kerja. Enggak. Wes, seminggu sekali cukup. Bahkan minggu pertama juga harus ke gereja. Oke? Jangan cuma senyum-senyum. Yes, bilang gitu. Ya. Setiap hari loh nih. Gereja ini gak nuntut kalian setiap hari. Pokoknya kalian harus ngumpul di bait Allah. Kenapa? Karena ketika kalian di bait Allah ini gereja ya. Ketika kalian di gereja, kalian memuji Tuhan bareng yang lain. Saya mau tanya, ya memang sih ada orang yang nyanyi sendiri di rumah tuh langsung kayak dipenuhi Roh Kudus. Tapi itu jarang banget. Lebih sering ketika nyanyi bersama, ngumpul bersama, hadirat Tuhan tuh lebih terasa. Benar gak sih? Jadi rajin ke gereja. Karena di situ kita bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama dengar firman Tuhan. Saya tidak menyepelekan kalian. Mungkin ada di antara kalian baca ayat langsung ngerti. Tapi kadang-kadang kan perlu dijelasin sama hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah Alkitab. Karena kita pun belajar. Menjelaskan ini maksudnya kayak gini, nyambungnya ke sini. Jadi lebih baik kalian datang bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, memberikan korban persembahan bersama-sama. Itu yang dilakukan jemaat mula-mula. Jadi saya mau kalian kembali kepada fitrahnya, oke? Jadi setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Kata berbakti ini mengandung arti dilakukan dengan bergairah. Jadi mereka nggak rasa-rasa loh ya. Kecuali anak-anak kecil sekolah minggu pagi-pagi, aduh ngantuk, ayo bangun sekolah minggu. Kan gitu anak-anak, siapa yang punya anak bangunin, ayo bangun, males. Saya ingat waktu itu ada ibu-ibu datang ke saya, aduh Tena, puji Tuhan Tena, gereja punya anjing katanya. Loh kenapa? Tak gitu. Anak saya itu gak mau bangun, tak bilang, ayo bangun sekolah minggu, nanti ketemu bangun mereka. Itu anak-anak. Tapi kalau kita kayak orang dewasa kan enggak. Kita harus bangun karena mau ketemu Tuhan, benar gak sih? Ya gak tahu kalau ada yang pengen ketemu Jadi kita harus kembali ke seperti apa gereja mula-mula lakukan, jemaat lakukan. Jadi mereka di sini katakan mereka tuh lakukannya dengan bergairah. Bergairah. Kenapa? Di gereja mereka ketemu Tuhan. Jadi pastikan ketika kalian datang ke tempat ini, kalian udah buka hati, udah punya ekspektasi. Aku mau ketemu Tuhan. Percaya, coba kalian praktekin ya nanti minggu depan ya. Pokoknya hari ini aku pastikan aku harus ketemu Tuhan. Lihat nanti kan beda. Jadi berangkatnya ini tujuannya apa gitu loh. Lah seperti gereja mula mereka lakukan dengan bergairah karena mereka tahu mereka mau ketemu Tuhan. Itu ya. Kemudian kata berbakti ini juga disebut seperti orang bernafas. Coba saya minta kalian berhenti bernafas 1 menit aja. Megap-megap enggak sih? Kayaknya hitungan 15 aja udah gitu kan. Hitungan 60. Artinya apa? Gereja mulai, jika mereka tidak ke gereja,
Mereka seperti kehabisan nafas, mereka seperti mau mati, jadi lemes. Itu harus ada di mindset kita. Aku kalau nggak ke gereja berarti aku kayak nggak ambekan, nggak bernafas. Karena di sini berbakti itu seperti orang bernafas. Jika tidak dilakukan, orang ini akan mati. Ya, jadi makanya mereka tiap hari datang. Ketagihan, mereka edik banget kalau ibadah itu. Kita harus sampai ke situ loh. Belajar pelan-pelan. Sehingga rasanya aku kalau nggak ke gereja, weman banget. Kayaknya nggak gatelan badanku. Kayaknya aduh sekarang kepengen ke gereja. Kita harus sampai di taraf itu. Karena itu gereja mula-mula. Bergairah mereka. Kayak orang nggak nafas kalau nggak ke gereja. Itu harus ada di antara kalian. Jadi mereka nggak pernah bolong-bolong ibadahnya. Tiap hari aja nggak pernah bolong-bolong. Itu ya. Nah, di dalam terjemahan New King James dikatakan one accord apa ya? Satu akord, satu chord ini loh. Satu nada, sama. Di situ dikatakan kompak, sehati, sepikir untuk menyembah Tuhan. Satu nada, sama. Kalau nada itu coba, tolong, satu aja. Udah, coba. Nah, enak kan? Bareng. Memang beda. Do mi sol itu beda. Tapi begitu dengan jeleng gitu. Satu nada. One accord apa ya. Satu harmoni yang indah. Makanya ketika kalian datang beribadah. Kalian harus satu hati. Menyembah Tuhan. Karena didengar di telinga Tuhan tuh aduh indah banget. Memang berbeda. Ini satu beda-beda ini. Baju aja udah beda modelnya. Rambut potongannya mungkin ada yang sama tapi beda. Tetapi ketika kita satu hati menyembah Tuhan. Di telinga Tuhan kayak itu tadi. Geleng, enak banget. Satu nada. Kesatuan. Jadi itu yang mereka lakukan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata. Nggak satu ya. Gitu loh. Seia sekata. Kemudian dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. One accord. Satu. Beda tapi satu. Kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi banyak perbedaan latar belakang, pola pikir. Tapi ketika kita datang menyembah Tuhan, satu. Seia, sekata, sehati, sepikir. Itu yang dilakukan oleh Eklesia, jemaat gereja mula-mula. Itu yang kedua. Jadi mereka bersekutu dalam bait Allah, bahkan dikatakan itu setiap hari. Kemudian yang ketiga. Di ayat yang 46b dikatakan mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok, versi firman Allah yang hidup ya. Mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka serta mengadakan perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita serta rasa syukur. Jadi mereka itu bersekutu di rumah-rumah dan makan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Nah ini cocok ini. Siapa di sini yang ikut care? Nah ini gereja mula-mula benar ini. Jadi kita tuh udah benar, cuman ayo kita lebih benerin gitu loh maksudnya ya. Jadi di sini dikatakan mereka bersekutu dalam kelompok kecil di rumah-rumah. Nah kata rumah itu di sini dalam bahasa Yunani disebut oikos. Mungkin yang zaman dulu ingat kita dulu punya oikos ya. Dulu kita punya oikos, keluarga, satu family, hubungan antar manusia. Dulu tuh ingat saya oikos, Nes sama Fosa, dulu engkong sama emak, gitu kan dulu tuh kayak gitu. Ada itu dulu. Gak tahu itu mungkin bisa dihidupkan ya. Jadi apa ya? Ada hubungan yang erat. Jadi di sini dikatakan kelompok kecil ini ternyata erat banget. Ada hubungan antar manusia yang erat. Bahkan dikatakan oikos ini adalah keluarga. Jadi harusnya
care itu adalah keluarga. Karena kecil, lebih kecil. Kalau gede, misalnya kalau ibadah umum gitu kan. Ini aja kayaknya ribet gitu kan. Mana bisa ngobrol enak gitu kan. Tapi beda di care. Kalian bisa lebih erat, bersekutu, lebih kenal satu dengan yang lain. Bisa saling memperhatikan, misalnya ada orang lagi datang care mukanya, loh apa kamu gitu kan. Lah kalau ini kan nggak ketahuan. Karena oikos, jadi di sini dikatakan kelompok kecil di rumah ini itu oikos, dibentuk dalam satu kekeluargaan. Jadi harus ada kata kekeluargaan. Itu adalah care. Makanya disebut care. Kalian tahu nggak sih care itu apa singkatannya? Ada yang tahu? Community Are Elohim. Loh iya benar. Yang lama-lama dulu yang bikin kata care. Tapi ya benar. Community Are Elohim. Care. Jadi memang harus care. Jadi kalau ada care ribut satu dengannya itu enggak care namanya. Care itu ya kudu akur lah, ini loh, sini loh. One accord. Jadi hubungan antar manusia termasuk keluarga, antar keluarga dengan teman, dengan tetangga. Jadi ini adalah komunitas orang-orang yang sangat dekat satu dengan yang lain. Care. Saya tahu kalian udah ikut care, tapi ayo kita lebih benerin care. Care ini harus kayak ini, kita ada satu keluarga. Ini adalah inti care. Inti care sebenarnya adalah kekeluargaan. Saling memperhatikan. Ya. Nah, motonya EWC Pro apa? Tahu nggak? Hah? Fly higher. Terbang tinggi. Terbang butuh apa? Sayap. Berapa sayap? 3, enggak ada 3. Butuh 2 sayap. Kak, ingat enggak? Om Frank pernah ngomong, supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin tinggi, terbang tinggi seperti Raja Wali. Raja Wali itu dia bisa nerjang badai. Raja Wali itu kuat, burung yang kuat. Dia nggak peduli, dia nggak bisa dihalangi oleh apapun. Dia akan terus semakin tinggi. Semakin ada badai, dia semakin tinggi naik. Fly higher. Itu kan gambarnya itu Raja Wali. Butuh 2 sayap. Sayapnya yang satu apa? Kalian ingat Om Frank bilang? Ibadah raya. Sayap yang satu, care. Jadi nggak salah loh ini milih fly higher. Makanya kalian harus ikut care semua karena kalian udah ambil moto fly higher. Yang isinya itu apa itu family, holiness, integrity dan sebagainya. Tapi poinnya fly higher. Hal itu isinya ketika kalian lakukan itu ada, maka kalian akan terbang tinggi. Tapi butuh 2 sayap. Sayap pertama ibadah raya, sayap kedua adalah cell group, kelompok kecil. Dan itu dilakukan oleh jemaat mula-mula. Nah ada yang lebih menarik lagi, apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka itu mengadakan perjamuan Tuhan. Nah di dalam firman Allah yang hidup itu perjamuan Tuhan. Kalau di mana bahasa Indonesia itu mereka dibilang memecahkan roti. Nah kata memecahkan roti ini diartikan sebagai makan perjamuan seperti yang Yesus contohkan. Jadi mereka itu makan setiap ada pertemuan mereka mengadakan perjamuan kudus. Kenapa kok mereka adakan perjamuan kudus? Karena mereka tahu manfaat, keuntungan perjamuan kudus. Kalian tahu perjamuan kudus, kita lihat 1 Korintus 10 ayat 16. Ini poinnya, kenapa kok kita harus ikut di dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 10 ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ingat, ketika kita minum anggur, persekutuan dengan darah Kristus. Kemudian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, jadi dikatakan sini, ada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Itu perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus pertama ketika kita makan minum perjamuan kudus ya. Makan roti dan anggur.
dalam perjamuan kudus, kita itu sebetulnya sedang mengingat pengorbanan Kristus buat kita di kayu salib. Itu yang pertama. Sebagai pengingat gitu kan, kalau mau minum kan Om Frank, sebagai peringatan akan daku gitu kan Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, di sini yang kedua adalah bentuk persekutuan atau koinonia. Koinonia itu persekutuan yang ngeblend gitu loh. Dengan apa? Dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi perjamuan kudus itu jangan dilewatkan. Setiap bulan minggu pertama, memang EWC Pro kan gabung. Kalian itu punya pilihan kalau minggu pertama. Bisa datang jam 6, bisa datang jam setengah 11 bareng Next Gen, atau datang sore jam 4. Tapi poinnya jangan tinggalkan perjamuan kudus. Itu saya pesan baik-baik. Seringkali ketika minggu pertama saya tuh suka ngabsen di belakang. Duh, anak pro ada enggak ya, anak EWC ya. Kalau EWC kan mungkin di situ ibadahnya bareng gitu kan. Ayo rek, sungguhan ini saya ngomong. Jadi kalian lihat, perjamuan kudus itu penting banget. Kita sedang mengingat pengorbanan Yesus buat kita yang begitu besar. Dan berikutnya persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Saya sempat nulis di WA kalau nggak salah ya. Cara satu-satunya kita kontak fisik dengan Yesus lewat apa? Perjamuan kudus. Karena roti dan anggur itu lambang tubuh dan darahnya. Kita nggak bisa kontak Yesus. Kita tahu Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus ada tempat, tapi kita nggak bisa kontak, nggak bisa ngerasa. Tapi kontak secara fisik lewat roti dan anggur perjamuan kudus. Jadi ayo mulai bulan depan jangan bolos perjamuan kudus. Karena itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Itu ya. Jadi itu sekarang yang keempat, apa yang mereka lakukan? 4, mereka bertekun dalam doa. Ya. Nah, doa di sini itu dikatakan adalah sikap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Penyembahan. Jadi mereka tuh tekun dalam doa. Apa yang dilakukan ketika kita berdoa? Ketika kita berdoa, kita itu sedang menyembah Tuhan dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, doa adalah komunikasi dua arah yang intim dengan Tuhan. Jadi komunikasi dua arah yang intim dengan Tuhan. Nah, di dalam komunikasi ini kita bisa memuji Tuhan, kita bebas. Ketika kalian berdoa, kalian memuji Tuhan, tapi kalian juga bisa minta sama Tuhan. Tuhan tolong aku, kalian bisa curhat, aku jengkel Tuhan, aku tuh tadi di kantor, aku gak salah kok gini. Kalian bisa lakukan itu dalam doa, karena doa itu komunikasi. Apa aja yang ada di hatimu, di pikiranmu, tumplek noblek ke Tuhan lewat doa, bisa. Karena memang komunikasi. Kayak kalian kalau punya sahabat gitu kan. Lagi sumpek, ngangkat teleponnya, curhat banyak wes. Sekarang kita punya tempat yang gak akan bocorin rahasia kalian. Bahkan yang bisa kasih solusi lewat doa kepada Tuhan. Jadi itu yang dilakukan, mereka bertekun dalam doa. Dan doa di sini itu artinya mendekati Tuhan atau bertatap muka dengan Tuhan. Memandang wajahmu, rasakan hadiratmu, rasakan kasihmu. Itu doa. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat mula. Jadi mereka pertama-tama mereka bertekun di dalam pengajaran firman, mereka bersekutu dalam bait Allah, mereka bersekutu di rumah-rumah dan makan perjamuan kudus. Kemudian apa? Mereka tekun di dalam doa. Itu yang dilakukan. Jadi mereka melakukan itu. Dan kalau kita lihat bagaimana sikap jemaat ini. Karena apa yang mereka lakukan itu, mereka penampilan mereka itu yang pertama di sana dikatakan ayat 46, mereka tuh selalu bersuka cita. Jadi happy terus, masih nggak punya duit happy, nggak punya kerjaan masih happy, dia masih mungkin disakiti orang tetap bahagia, sukacita. Karena sukacitanya itu yang bikin mereka bersuka cita apa? Karena Tuhan, bukan karena dia. Jadi sukacita di sini ini sukacita yang luar biasa, kegembiraan yang meluap-luap, ekspresi kegembiraan yang nampak di luar. Harusnya seperti itu eklesia itu. Enggak berengut aja gitu. Kata Om Frank muka kayak kates, muka pukul 6. Jeret.
Kita harus wajah 3/4. Oke? Senyum. Nah kalau kalian itu senyum, masuk gereja senyum, ketemu orang senyum. Tapi ya gak ketawa-ketawa sendiri gitu ya kan. Ketemu orang senyum, mukanya tuh enak. Orang lain pada sumpek kok dia senyum, kenapa ya? Diikutin mungkin, kok orang ini kok senyum, mukanya ceria, terus masuk gereja, wis aku ya ikut masuk. Nah ini outreach lewat senyum. Kalau nggak salah menurut survei, berapa persen ya saya lupa, 20% itu jemaat gereja itu bertambah karena apa? Jemaatnya suka senyum. Ya yuk kita pasang senyum. Ya apa tak bikinin gambar kuning bundar yang senyum itu di depan gereja supaya ingat, oh iya aku tunggu harus senyum ya. Gitu kali ya. Jadi mereka selalu bersuka cita, ekspresinya tuh tampak di luar, nggak cuma batin. Loh Tena mas yo aku merengut gini hatiku suka cita, oh nggak ada kayak gitu. Nggak ono, bohong itu nggak mungkin. Kita senyum, tunjukkan sukacita itu karena Tuhan yang. Kemudian apa? Yang kedua mereka tulus hatinya. Ayat 46. Hatinya tuh tulus, nggak rumit, nggak ruwet gitu loh, nggak belit gitu nggak. Tapi tulus, terus terang, nggak ada agenda tersembunyi, nggak ada modus. Nah itu. Ketoke api ternyata belakangnya punya kau. Nah, nggak ada kayak gitu. Jemaat mulai tulus. Kalau aku nolong tulus, ya memang aku mau nolong. Nggak cari pujian, nggak cari ketenaran dan enggak. Saya ingat waktu saya ke Nias Gempa, itu para pejabat itu ya datang bawa sembako. Waduh, bawa sembako banyak. Terus ditaruh di situ foto kanan kiri, wes ditinggal pergi. Dan saya waktu masuk ke pedalaman saya tanya, loh kalian gak dapat bantuan tak? Enggak bu, lah itu loh di posko itu sampai berlimpah. Enggak sampai sini bu, bayangin 40 kakak cuman dapat Indomie 1 dos sama apa ya, 1 kakak cuman akhirnya kebagian 1 Indomie sama gula berapa gitu loh. Kenapa? Karena mereka membantunya tuh punya tujuan, mau foto, mau selfie nunjukin, wah foto aku udah kesana loh, menunjukkan kepedulian loh. Tapi cuman sebatas itu aja. Jadi enggak kayak gitu, gereja mula-mula tulus hatinya, nolong. Enggak perlu ngomong-ngomong, karena firman Tuhan ngajar, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Biarlah Bapakmu yang menilai apa yang kau berikan dan memberikan upah buat kamu. Jadi gak ada modus pokoknya, itu tulus gitu loh. Gak ada agenda tersembunyi. Terus terang mereka sederhana, pokoknya bantu itu. Kemudian yang berikutnya apa? Yang ketiga, mereka selalu memuji Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Siapa di sini baca buku Purpose Driven Life? Tujuan kita diciptakan apa? Supaya kita bisa memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Jadi saya melihat mereka memenuhi tujuan mereka diciptakan itu mempermuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dalam setiap kegiatan hari-hari. Ketika kalian buku Purpose Driven Life mengajar apapun yang kau lakukan itu untuk memuji Tuhan. Entah kamu makan, tapi mendatangkan pujian buat Tuhan enggak? Itu kan PDL ngajar kayak gitu. Mas, ini tambahan Mazmur 146 ayat 1 sampai 2 saya mau bacakan. Haleluya, ini Daud ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini Daud. Selama hidup dia hendak memuliakan Tuhan, selagi dia ada dia selalu mau bermazmur begitu. Jadi ini harus jadi habit kita. Selalu mengucap syukur, belajar ya, mulai sekarang di rumah belajar. Ketika diam, thank you Jesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Gak usah jerit-jerit, gak usah, diam aja. Kalau memang kalian situ banyak orang dalam hati, kasih Tuhan, itu mempermuliakan Tuhan. Yuk kita belajar seperti itu. Gak sulit kok Rek, beneran. Kalian yang suka ngomong paling cuma bilang haleluya, puji Tuhan itu gak sulit. Ya paling 2 detik, haleluya 2 detik. Tapi efeknya itu kekal. Oke? 4, jadi sikap mereka apa? Mereka selalu menjaga kesatuan di ayat 44 dikatakan tetap bersatu. Mereka benar-benar fokus untuk menjaga kebersamaan. Mereka saling berbagi kasih dan perhatian kepada yang membutuhkan. Jadi ada ikatan kasih antara satu dengan yang lain. Mereka berbagi kasih. Itu ya.
Jadi itu yang mereka lakukan. Nah, apa dampaknya? Ada dampak dari apa yang mereka lakukan ini. Sikap yang mereka tampilkan itu dampaknya apa? Di ayat 43 dikatakan banyak mujizat terjadi. Kemudian apalagi? Mereka disukai semua orang karena mereka jadi berkat. Di mana-mana mereka suka membantu. Di mana-mana mereka menebarkan sukacita. Jadi mereka disukai. Akhirnya apa? Tiap hari tambah banyak jemaatnya. Orang-orang yang mengenal Tuhan. Tahun ini Elohim punya misi outreach, menjangkau. Mungkin kalian gak bisa jangkau di mimbar, tapi lewat senyum kalian, lewat perbuatan baik kalian, itu kalian sedang menjangkau. Itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Sehingga akhirnya jemaat bertambah. Ya. Jadi Elohimers, ayo kita kembali ke awalnya. Ya, kita kembali ke awalnya. Belajar sungguh-sungguh, belajar firman, ibadah dengan sungguh-sungguh, care dengan sungguh-sungguh, tidak lewatkan perjamuan kudus, tekun berdoa. Itu yang harus dilakukan secara rutin dan sungguh-sungguh dengan bergairah. Kemudian yang nampak di luar apa? Senyum, baik hati, menunjukkan kasih, suka menolong. Saya percaya kalau itu kita lakukan, gereja ini gak lama lagi penuh. Kalian akan membawa banyak jiwa. Dan kalian memenuhi apa yang Tuhan mau. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas kita loh. Jadi mulai sekarang ayo kita belajar. Mulai sadar. Yang penting sadar sih. Sekarang ini sadar sih. Oh iya aku ki eklesia. Nah itu dulu. Kalau kalian udah sadar. Nah setelah itu aku harus bertindak sebagai seorang eklesia. Nah baru jalan prosesnya gitu ya. Jadi itu firman Tuhan, saya gak panjangkan, saya cuma menjadi kerinduan saya. Kalian benar-benar, kalian sekarang udah di umur-umur yang semakin dewasa. Ya, kalian harus bisa jadi dampak. Kalian bukan anak-anak lagi, bukan anak-anak youth yang gampang oleng. Kalau anak-anak youth, masih remaja-remaja itu kan ada gini, wes bingung. Kesini melok, geruduk-geruduk. Kalian kan udah dewasa, gak boleh ikut gerudukan yang enggak. Kita harus tegas, kita punya pendirian. Pendiriannya apa? Berdasar firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh eklesia. Tuhan Yesus memberkati.